Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semawa TV, kembali lagi bersama kami di Morning Motivation. Sekarang kami bersama dengan Pak Andi Sopandi sebagai narasumber. Di sini kita bakal ngebahas topik yang menarik loh. Topiknya adalah tentang keikhlasan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Ingrid, Ersa. Pak, menurut Bapak ikhlas itu sebenarnya apa sih dan kayak gimana? Ini sesuatu yang menarik ya, ikhlas. Sering loh dibahas ikhlas itu kalau misalkan ada seseorang misalkan meninggal oleh kerabatnya. Semoga keluarga ditinggal bisa ikhlas. Atau ada yang kehilangan misalkan kecopetan, kecurian, yang ikhlas ya. Atau misalkan bersedekah ya, yang ikhlas. Sebenarnya apa sih ikhlas itu? Kata Ersa gimana sih ikhlas teh? Ikhlas menurut Ersa itu sesuatu yang tidak membebani diri kita sendiri gitu. Kalau kata Ingrid? Hampir mirip sama Ersa Pak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ikhlas melakukan sesuatu, tidak ada beban, maka apa yang kita lakukan akan terasa lebih mudah. Nah, kecuali kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan beban, itu pasti nggak ikhlas di diri kita, nggak ada diri ikhlas dan semakin sulit. Benar ya, kalau ikhlas itu secara gampangnya sih adalah ketika kita melakukan sesuatu, benar tadi ya, sudah tidak ada lagi perasaan yang mengganjal di dalam diri. Kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, kemudian penuh dengan kesungguhan, tanpa merasa hal tersebut menjadi beban. Karena misalkan ya dalam agama disebutkan, kalau ibadah itu tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal ibadahnya tidak akan bernilai. Nah, artinya kalau kita melakukan ibadah hanya masih ada beban di diri kita, sholat masih jadi beban, puasa masih menjadi beban, kemudian bersedekah masih menjadi beban, nah itu tidak akan ada nilainya. Tapi kalau sudah merasa melakukannya dengan penuh penghayatan bahwa saya melakukan sholat itu bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban, tapi saya menikmati saat-saat sholat tersebut. Saya bisa berta'aruf, bisa bertakorub, bisa memohon langsung pada Tuhan. Ketika saya berpuasa, saya merasakan dekat dengan Tuhan. Jadi disitulah poin ikhlasnya. Betul ya, sudah tidak ada lagi ganjalan dalam hati gitu. Kalau menurut Bapak ada gak sih cara agar kita ikhlas gitu? Nah, cara untuk ikhlas ini benar. Ikhlas itu ternyata seperti halnya yang lainnya perlu ilmunya. Nah, ya di mana-mana ada ilmunya perlu dilatih, perlu dibiasakan. Bagaimana sih cara kita mengajar atau melatih diri kita biar ikhlas? Yang pertama tentu saja dengan merutinkan segala sesuatu yang menurut kita itu perlu keikhlasan. Bersedekah itu perlu keikhlasan. Nah, kita biasakan mulai dari sedekah yang kecil-kecil, karena sedekah itu harus misalkan kalau kita punya harta 2,5%-nya, nah kita biasakanlah kalau misalkan punya uang jajan ya kita sisihkan, misalkan dalam sehari ada nih kita dikasih jatah 10.000 untuk uang jajan, ya kita simpan 500 aja. Ini kita biasakan. Nah, dengan pembiasaan tersebut nantinya akan menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya nanti akan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, nah nanti akan merasa itu sudah menjadi salah satu bagian dari diri saya. Kurang lengkap kayaknya kalau sehari saja saya nggak bersedekah. Begitu juga sholat ya dan lain sebagainya. Jadi kalau ikhlas itu Pak lebih ke kayak dijadiin kebutuhan sama kita, bukan sebagai tuntutan. Iya betul. Jadi kalau orang yang sudah ikhlas itu sudah tidak memandang segala sesuatunya secara wah itu harus kita kerjakan ya. Wah ini gimana ya? Tidak jadi beban lagi, tapi wah ini seru nih untuk dikerjakan. Wah ini memang kebutuhan saya perlu nih kayak gini. Maka dia mengerjakannya dengan sukarela. Misalkan saya ini kanlah dengan suatu perumpamaan ya, dengan seseorang yang memiliki kegemaran hobi. Ada seseorang yang gemar misalkan memelihara tanaman, maka dia akan meluangkan waktunya untuk menanam, menyiram, memupuk, bahkan beli bibitnya juga kadang mahal-mahal ya sekarang. Ada yang ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi dia
nggak ada beban untuk melakukannya, tetap telaten tekun. Nah itulah salah satu contoh keikhlasan itu, kalau di diri kita sudah merasa saya suka, saya menyenanginya. Nah begitu juga hal-hal yang sifatnya ritual keibadahan dan juga sosial kemasyarakatan, kalau sudah tidak ada beban, nah itu salah satu indikator dari keikhlasan gitu. Jadi harus didasari rasa senang dulu ya. Iya betul. Saya mah ada sholat itu memang saya senang kalau ketika saya sholat misalkan saya merasa doa-doa saya itu terasa dekat dengan Allah. Saya merasa kalau saya berbisik aja dalam sholat itu merasa lebih khusyuk, merasa lebih gampang berkomunikasi, maka akan timbul keikhlasan gitu ya. Ada lagi? Nah misalkan nih kadang-kadang kan ikhlas itu kalau kita kehilangan barang ya, ada yang kecopetan, hilang HP-nya, ikhlasin aja lah, mudah-mudahan Allah ganti. Benar nggak tuh? Ya, sering denger ya. Iya, Ya kalau kita hilang uang, nah kehilangan dia juga biasanya gitu. Oh, curhat mungkin. curhat ya. Nah benar, kalau kita kehilangan sesuatu hal yang kita sayangi, kasihi, baik itu misalkan keluarga, kerabat, atau si dia ya, misalkan ikhlasin aja lah. Nah apa sih definisi ikhlas di situ? Nah definisi ikhlas ketika kehilangan di situ adalah merasa ya sudahlah, seperti halnya misalkan kalau guru saya Ustadz itu mengibaratkan tukang parkir. Kalau ada yang ngambil motor di parkirannya, ya dia senang, ya sudahlah, nanti juga ada yang datang lagi kok. Nah, merasa ikhlas itu ketika sudah kita kehilangan, ya sudah, itu mungkin bukan rezeki saya kali ini, mudah-mudahan nanti diganti dengan yang lebih bagus. Ikhlas juga Pak berarti sama halnya dengan kita berpositif thinking kepada Allah. Betul. Nah itu saat satunya teman bapak dulu pernah ngomong gini, kalau kamu sekarang punya pacar, kemudian pacar kamu ternyata memutuskan kamu harus ikhlas. Kalau dia, apalagi kalau dia jelek, kamu harus kamu justru harus senang, cenah. Kenapa? Karena dia menunjukkan kejelekanmu sebelum kamu menikahinya. Kalau kalian sudah terlanjur menikah dan dia menampakkan kejelekannya setelah dalam ikatan pernikahan, kan lebih susah nanti untuk memutuskan hubungannya. Nah, tapi Bapak tidak menyarankan untuk pacaran sih. Ya Pak, ya, Pak. Jangan ribet juga. Oh, ribet. Oh. Ya, ribet banget. Ribet banget. Daripada curhat ini tuh. Oh ya Pak, terkait keikhlasan kan biasanya ya Pak, ada orang yang misalnya bersedekah. Ada orang yang bersedekah memang diumbar itu, dan ada yang disembunyikan. Ada yang diliput juga Ya, kan betul. ya. Nah, banyaknya yang diliput atau diumbar seperti itu pasti dijudge seperti kayak wah ria atau gak ikhlas nih. Oh iya. Gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana sih? Nah ini justru fenomena di masyarakat sekarang ya. Kalau ketika seseorang membuat atau membagikan donasi, misalkan yang memberikan bantuan, giveaway viral YouTuber, banyak netizen yang komen di sosial media itu, wah ria dan lain sebagainya. Nah itu timbul karena apa? Karena orang-orang tersebut mengukur orang lain dengan ukuran dirinya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan orang yang nyinyir tadi diberi kesempatan, memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan orang yang dapat bagi-bagi barang tersebut, bersedekah tersebut, maka dia akan ria memamerkannya. Karena sesungguhnya hati seseorang itu tidak bisa diterka ataupun dibaca oleh orang lain. Ya, kalau kita ada yang seperti itu, sikap kita positive thinking aja. Alhamdulillah, mereka banyak rezekinya dan bisa berbagi. Tentang keikhlasan ya kita kembalikan lagi, itu hanya dia dan juga Allah yang tahu. Jadi Seperti manusia itu. juga gak boleh menjudge manusia lain karena emang yang berhak untuk ngejudge itu bukan manusia Ya lagi. bukan. Ya bukan tugas kita bukan menghakimi seseorang benar atau salah, karena kita dalam track yang sama-sama sedang menjalani kehidupan. Bukan kita yang pemutus hal tersebut salah atau benar, jelek atau buruk. Setiap orang punya kadar dan juga ada aturan normanya. Seperti itu.
Ya, terima kasih Pak Andi untuk obrolan kita kali ini terkait keikhlasan. Untuk teman-teman Semawa TV, jangan lupa untuk ikhlas ya, karena ikhlas itu adalah kunci dari kebahagiaan kita. Mungkin cukup sekian saja Morning Motivation hari ini. Sampai ketemu lagi di Morning Motivation selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.